Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas hidayah yang diberikannya kita semua hadir melaksanakan ibadah Salat Jumat secara berjamaah insyaallah, dan Allah tidak memberikan hidayah kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya dan kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diberikan untuk disampaikan pada kesempatan kali ini oleh Forsam, Forum Silaturahim Antar Mubalik Kepulauan Selayar adalah kewajiban dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada saat seperti sekarang ini. Sewaktu-waktu saya pernah dinasihati oleh seorang orang tua yang pendidikannya tidaklah tinggi, tapi kalimatnya begitu menyentuh. Beliau berkata, "Wahai anakku, hari ini apa yang engkau dapatkan, kesuksesan yang terlihat yang engkau dapatkan hari ini, sesungguhnya bukanlah sebuah kesuksesanmu, tetapi kesuksesanmu hari ini adalah kesuksesan dari orang tuamu yang telah melahirkanmu, mendidikmu hingga menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itulah, maka tentu tidak layaklah bagi kita melupakan jasa-jasa orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Demikian pula Islam adalah agama yang sempurna dan memberikan tempat yang mulia bagi orang tua yang telah membesarkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami berwasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli waliwalidaik ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dalam ayat tersebut Allah memulainya dengan kalimat wa wassayna, berwasiat. Kalimat berwasiat ini sering digunakan ketika seseorang dalam kondisi sakratul maut. Seseorang yang dalam kondisi sakratul maut umumnya akan berwasiat kepada anak-anaknya
atau orang yang akan ditinggalkannya. Kalimat yang disampaikannya adalah kalimat yang tegas dan membutuhkan harapan agar apa yang disampaikannya dapat dilaksanakan oleh orang yang diwasiatkan tersebut. Demikianlah kemudian Allah menggunakan kalimat wa wasaina, mewasiatkan, sebab apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kalimat yang memiliki harapan yang besar agar kemudian perintah itu dilaksanakan oleh orang-orang yang diwasiatkan tersebut oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu, ketika kalimat ini digunakan, maka ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar bagi siapa saja yang kemudian melaksanakan perintah yang Allah telah tetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa kita tidak mampu membalas jasa orang tua kita. Dalam sebuah riwayat, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya memiliki seorang ayah yang dalam kondisi tidak lagi sehat, tua renta dan memiliki penyakit sehingga hanya tidur berbaring di tempat tidurnya. Ketika dia buang air, saya siapkan tanganku untuk kemudian mengambil kotorannya dan membuangnya serta membersihkannya. Sekian lama saya lakukan itu, wahai Imam Hasan Al-Basri. Apakah saya sudah mampu membalas kebaikan orang tua saya?" Imam Hasan Al-Basri kemudian berkata, "Tidak sedikit pun kamu mampu membalas kebaikan orang tuamu." Kenapa? Pemuda itu balik bertanya. Imam Hasan Al-Basri dengan bijak berkata, "Wahai saudaraku, ketika kamu kecil, orang tuamu membimbingmu, mengasuhmu. Di samping itu, di setiap saat dia berdoa agar engkau panjang umur, menjadi dewasa dan menjadi manusia yang bermanfaat. Sementara kamu memelihara orang tuamu hanyalah sebuah kewajiban yang Allah tetapkan bagimu. Boleh jadi di antara kewajiban yang engkau lakukan itu muncul kemudian harapan-harapan, kapan berakhir saya memelihara orang tua saya." Disitulah titik perbedaan antara anak yang memelihara orang tua dengan orang tua yang memelihara anak. Ada niat yang ikhlas dari orang tua, tetapi anak belum tentu keikhlasannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah kita memiliki banyak kewajiban-kewajiban terhadap orang tua kita. Yang pertama, kita harus senantiasa menghormati orang tua kita, kemudian memenuhi hak-hak mereka terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Yang kedua, kita diharapkan tidak mendurhakai mereka. Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kalimat
adalah sebuah bentuk kedurhakaan terhadap orang tua kita. Imam Abu Abdillah radhiyallahu anha berkata, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dan tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga, mari kita mendoakan mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita saksikan di media sosial, melalui tayangan televisi, berapa banyak kejadian-kejadian anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ada anak yang membunuh orang tuanya hanya karena persoalan sepele. Ada anak yang kemudian memperkarakan orang tuanya hanya karena persoalan harta. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Betapa banyak dosa seorang anak ketika mereka menganggap bahwa orang tuanya tidaklah memiliki peran apapun terhadap keberhasilannya. Berikutnya, ada berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama kedua setelah kemudian melaksanakan solat pada waktunya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa amal yang paling Allah cintai, maka kemudian Rasulullah bersabda, solat pada waktunya. Lalu kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan dianggap sebagai pahala jihad. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat, datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad. Kemudian Nabi berkata, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat itu berkata, masih hidup wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi berkata, fafihima fajahid. Yang ketiga, ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ketika Allah ridha, maka tentu Allah akan memberikan keberkahan hidup, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Dan salah satu bentuk keridhaan yang kita harapkan agar kita miliki adalah dengan mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua kita. Yang terakhir, jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya celakalah seseorang, celakalah dan celakalah. Sahabat kemudian bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Nabi kemudian bersabda, yakni seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi tuanya dan kemudian dia tidak dapat berbakti terhadapnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita sekalian yang hari ini memiliki banyak dosa dan kesalahan terhadap orang tua kita, mari kita sama-sama bermuhasabah, kita ganti kesalahan-kesalahan kita di masa lampau terhadap orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan, mengabdi terhadapnya dan senantiasa mendoakan mereka ketika mereka telah kembali ke hadapan Allah Rabbul Jalil.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah kedua ini saya kembali mengingatkan kita, mari kita meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita, baik potensi ilmu, potensi kekuatan dan segala potensi yang Allah berikan, sebab Allah akan mempertanyakan kepada kita di akhirat kelak apa yang telah Allah nikmatkan kepada kita, terutama kesempatan kita hidup di dunia ini. Berikutnya saya berharap kita bersama-sama untuk senantiasa berupaya memuliakan kedua orang tua kita. Sekiranya mereka telah meninggal dunia, mari senantiasa kita doakan mereka, kita sambung silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengannya semasa mereka hidup di dunia. InsyaAllah atas berkah kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, Allah akan memberikan keberkahan hidup bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.